ini kan masalahnya kosmetik ya. Kosmetik ini juga masalah tersendiri. Harus ada persamaan persepsi kosmetik yang baik itu gimana. Contohnya orang Indonesia pengen sekarang kiblatnya Korea ya, pengennya cantik kayak orang Korea, putihnya seperti orang padahal dari genetik tentu enggak ya. jadi kalau unreal gitu, kita juga harus menyamakan persepsi bahwa cantik yang benar tuh bagaimana, sehat yang pertama, lalu mencerahkan, tapi tentu yang tidak sesuai harus kita juga luruskan gitu. 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda ya. Karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Dan untuk Anda sahabat yang ingin menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, bisa Anda lakukan dengan subscribe terlebih dahulu di YouTube channelnya Merkuri, karena perjalanan Rumah Sehat bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Setiap minggunya sahabat, kita memiliki tema yang berbeda di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini untuk bisa kita bahas, kita edukasikan kepada masyarakat, karena tentunya di zaman sekarang ini kita membutuhkan benar-benar informasi apalagi seputar kesehatan dengan dari para ahlinya, dari para pakarnya. Dan di Rumah Sehat Surabaya ini kurang lebih 1 jam kita akan membahas tema-tema yang menarik tentunya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Seperti biasa, sekarang hadir kembali partner saya ya. Apa kabar Ellen Pratislah? Kabar baik, alhamdulillah. Lama gak ketemu. Sekian tapi purnama ya. Iya, tapi kan secara kontak kita selalu kontak, cuman kehadiran aja yang agak-agak jarang, tapi seneng banget tetap ngikutin dan tentu saja masih terus mendukung program Rumah Sehat ini karena penting banget untuk masyarakat, edukasi, mungkin banyak hal yang belum kita tahu ya. Oke, dan untuk pagi ini saya dapat pesan dari Ketua ID Surabaya untuk bersama-sama mencari narasumber, dan ternyata narasumbernya adalah dokter yang cantik jelita. Kenapa saya juga spesial datang, karena dokter SPKK. Penting buat saya. Temanya juga menarik ya. Temanya ini pas banget buat saya gitu kan. Dari Dokter Putri Hendria Wadani SPKK. Kita sambut dulu. Selamat pagi. Selamat siang ya dokter ya. Udah agak siang. Siang Mbak Yanti dan Mbak Ellen ya, yang udah cantik-cantik banget kok ini ya. Masker kelihatannya cuma masker jenik ya. Jenik benar-benar. Nah ini juga kebetulan pertama kali Dokter Putri ke Radio Merkuri, sehingga kita juga akan, biasanya kan teman-temannya Dokter Putri banyak banget yang udah kesini, Dokter Ari, Dokter Wawan, Dokter Ilma Dita, gitu ya, Dokter Niputu Susari juga. Nah ini kayaknya baru dapat giliran. Jadi saya juga pengen banget tadi ketemu sama Dokter Putri, cocok banget dengan temanya. Hari ini adalah memanfaatkan skincare dan penggunaan kosmetik yang aman. Istilah skincare ini kan istilah kekinian ya. Dulu istilahnya kan perawatan gitu aja, dan itu hanya untuk orang-orang yang 40 ke atas, yang udah ibu-ibu banget gitu ya. Nah sekarang ini anak-anak remaja, SD, SMP udah skincare gitu kan. Punya duit, gak hanya perempuan. Iya, cowok juga. Nah, sekarang sudah mulai aware dengan kesehatan kulitnya. Punya duit harus beli skincare. Terus mau nikah, suaminya mesti beliin skincare gitu. Jadi kayaknya skincare ini wajib banget gitu. Jadi buat dokter-dokter mungkin ini hal yang baik. Tapi kan ya mesti ada tekniknya, ada ilmunya ya dok ya, nggak asal skincare gitu ya. Jualan di online juga bejibun gitu ya, apakah itu aman atau tidak, dan juga kandungannya apa kan kita nggak tahu. Betul, dan juga selain skincare ini kosmetik lah juga. Dulu kosmetik hanya terpusat di satu tempat penjualan kosmetik. Hari ini di mana aja dengan berbagai merek yang udah kita nggak hafal, dari yang negara mana pada kirim ke sini, yang lokal, interlokal dan interlokal gitu, yang dari kulit putih, kulit coklat, semuanya ada. Nah, apakah itu juga aman? Yuk kita tanya-tanya. Nanti kalau mau gabung silahkan. Yanti di mana? Bisa bergabung di line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call ya sahabat, dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita pengen Dokter Putri bisa memberikan kita banyak informasi dan edukasi ini ya. Betul, supaya kulitnya tetap glowing up gitu dok, bareng-bareng ya. Terutama yang aman. Jadi maunya cantik malah hancur nanti kulitnya ya. Yuk kita tanya-tanya dulu ya dok. Sekarang di orang yang menjaga dan merawat kulit itu apakah harus dengan skincare? Tidak cukupkah dengan
di sabun kayak zaman dulu ya, mungkin iya, pakai iya, sunblock gitu Iya, aja. iya, Monggo iya, monggo iya, dokter. iya. Jadi ini menarik tapi ternyata basic ya, dipikir Iya, basic tapi betul. ternyata juga ini pondasi juga ya. Jadi Iya. kalau ini nggak paham juga bisa menjadi masalah juga gitu Iya, ya. jangan sampai jadi masalah ya, Betul, Dok, ya. karena kalau kita lihat sekarang di mana-mana di e-commerce atau di mall-mall tuh emang skincare sekarang lucu-lucu banget ya, mulai dari packagingnya, warnanya. Iya, betul, gitu deh. Jadi Menarik banget. betul, jadi kita juga sebagai dokter juga harus memahami bahwa memang luar biasa sekali market di bidang kosmetik ini, sehingga ya kita harus adjustment juga. Jadi saya selalu bilang kepada pasien bahwa skincare yang dibeli di luar itu tidak masalah, namun menjadi masalah bila terus kulit jadi ada masalah, contohnya jadi berjerawat atau pasien merasa ada yang kurang. Nah tentu itu nanti akan ada step berikutnya gitu ya, yaitu harus bertemu dokter, kemudian menggunakan krim-krim dari dokter juga. Jadi untuk kata skincare sendiri sebenarnya memang kalau yang dibeli di luar atau kita bisa beli di e-commerce atau mall itu memang ada sebutan kosmetik dan cosmetical gitu ya. Untuk kosmetik ya seperti lipstick, lalu hanya untuk mempercantik saja, namun sebenarnya dia tidak akan mempengaruhi kulit gitu. Nah kosmetik ini penting nggak sih? Penting. Jadi seperti banyak orang bilang bahwa kosmetik itu untuk strengthen our beauty gitu. Yang perlu diingat itu bahwa kita udah punya beauty, nah ini untuk memperkuat. Tapi yang sering keliru apa malah untuk menyembunyikan dosa-dosa di wajah. Jadi kulitnya ada masalah, Kasian ya. makin tuh apa namanya make upnya makin ditebelin, ditutup gitu. Heehnya kenceng banget nih kayaknya ya. Itu tuh ngakalin aja, tapi kan sementara ya dok Betul, ya. betul. Aslinya nanti kalau udah pas ini Iya, normal iya. lagi. Jadi sering kaget kan kalau lagi foto cantik banget, pas ketemu langsung nggak make upan kok gini gitu. Gitu ya. Makeupnya dihapus, wah orang lain. Iya. Jadi sebenarnya sayang sekali. Yang penting adalah kulit sehat dulu gitu. Jadi kosmetik dan kesehatan kulit itu nanti akan saling bekerja sama gitu. Lalu yang kedua cosmeceuticals. Nah ini dia setengah kosmetik, setengah obat juga karena ada bahan-bahan yang memang bisa mempengaruhi kulit. Nah ini yang banyak dijual di e-commerce saat ini. Mungkin kalau sering lihat yang mengandung AHA, BHA gitu. Dan dia memang dalam kadar yang aman untuk dipakai sendiri gitu. Cuman kadang overuse juga, pasien-pasien tuh beli yang ini, beli ini terus ditumpuk-tumpuk, akhirnya menjadi masalah begitu. Nah tentu ini juga harus dengan pengetahuan yang baik, dan bila sudah ada masalah, contohnya jerawat, jangan diobatin sendiri. Atau misalnya kalau bukan jerawat, masalah paling sering rejuvenation, jadi wajah kusam, lalu wrinkle, kerutan, ya otomatis itu harus menggunakan bahan aktif atau obat yang hanya bisa dapat dari persepan dokter. Karena Jadi, tidak semua orang cocok dengan itu ya. betul, karena Permasalahannya harus beda-beda ya. pemeriksaan dulu. Pertama sih memang harus bertemu dokter. Itu kenapa? Karena pertama tujuannya sambung rasa ya Mbak Ellen, Mbak Yanti. Jadi kadang sering, ini kan masalahnya kosmetik ya. Kosmetik ini juga masalah tersendiri. Harus ada persamaan persepsi kosmetik yang baik tuh gimana. Contohnya orang Indonesia pengen, sekarang kiblatnya Korea ya, pengennya cantik kayak orang Korea, putihnya seperti orang Padahal dari iya genetik tentu. enggak ya. Jadi kalau unreal gitu, kita juga harus menyamakan persepsi bahwa cantik yang benar tuh bagaimana, sehat yang pertama, lalu mencerahkan, tapi tentu yang tidak sesuai harus kita juga luruskan gitu. Tingkat kecerahannya Betul. juga ada maksimal ya tiap-tiap orang ya. Jadi tidak bisa melebihi apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi itu pentingnya untuk juga kalau ada masalah ya harus untuk segera bertemu dengan dokter. Lalu karena ini bidangnya di kulit ya otomatis dokter spesialis kulit dan Yang kelamin lebih bagus. begitu. Nah, Karena semua tipe kulit itu sangat berbeda. Sering juga dok saya udah pakai krimnya tante saya, krimnya Ya, ibu saya. betul, Iya, tentu orang tua betul biasanya. akan sangat berbeda. Jadi apa masalahnya, tipe kulitnya apa, itu akan menjadi masalah. Paling sering memang adalah kalau remaja atau kadang ya seumuran 30-40 pun kadang ada masih jerawat. Lalu masalah lain rejuvenation atau wajah kusam. Jadi sering dok saya wajah kusam gitu. Kenapa ya wajah kusam? Itu salah satu tanda penuaan juga. Jadi sudah harus menggunakan krim-krim untuk rejuvenation. Lalu masalah lain paling sering apalagi di kulit
warna gelap seperti kita, apalagi di Surabaya yang katanya mataharinya ada 2 ya Mbak. Mungkin ada 5 Iya. sebenarnya 5 mall yang berbeda. Itu flek atau melasma. Jadi 3 masalah besar itu yang paling sering gitu. Nah kalau sudah begitu ya memang baiknya harus untuk melakukan perawatan kulit yang sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis kulit dan kelamin, bukan lagi beli dari ditentukan sendiri, beli sendiri itu tentu nanti nggak sesuai gitu. Dan mungkin awalnya pengen takut atau mungkin berhemat, tapi tentu nggak tepat juga akan percuma, malah Resikonya nanti takutnya kalau ujung-ujungnya ke betul. dokter juga. Iya. Selain nggak berefek, kita takut juga efek samping begitu ya. Kalau yang sudah sering dijual di mungkin mall dan sebagainya, ada mereknya jelas, biasanya sudah BPOM approved ya, itu nggak masalah. Tapi beberapa kadang beli sendiri itu kadang kita juga harus hati-hati, misalnya mengandung merkuri dan sebagainya gitu. Itu sekarang jelas sudah nggak boleh gitu, itu berbahaya. Jadi sekarang kita juga harus lebih cermat, Jadi lebih smart teliti, ya. betul Oke. gitu. Jadi seberapa penting sekali bila ada masalah ya tetap harus segera ke dokter. Lalu untuk rejuvenation sendiri mulainya kapan, paling sering dipertanyakan ya. Nah itu memang sekitar late 20 mau 30 itu memang kita sudah harus memulai, karena proses penuaan itu sudah dimulai seiringnya waktu, diperparah dengan paparan matahari. Lalu juga mungkin bila merokok, polusi dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Jadi mulai kapan ya, mungkin kalau saat remaja ada akne ya harus segera mulai, atau jerawat ya akne. Lalu kalau nggak ada masalah tapi untuk peremajaan ya mulai umur 30 awal atau 20 akhir itu sudah harus kita mulai gitu. Mbak. Dan itu sekarang kan kesadaran laki-laki juga udah mulai ya. Berarti Betul. dulu kan rasanya bapak-bapak kita, kakek-kakek kita tuh nggak tabu menggunakan tabu pegang gitu ya. barang-barang kayak Iya, gitu iya, tuh iya. nanti dianggap kayak kecewek-cewekan gitu. Gimana? Ke Betul. penelpon terlebih dahulu. Oh, Sudah ada oke yang oke. nunggu. Halo. Halo. Nah, Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, biar wabarakatuh. semangat pagi terus Pak. Silakan Pak Ini Sumarwito. yang saya tanyakan dok ya, kenapa sekarang ini kalau perawatan Ya, muka itu mahal? ya, Ya, pasti mahal. Supaya seperti Bu Sri Mulyani itu jadi ketok api, terus menteri luar negeri jadi ayu itu kan mahal dia. Karena dia penjabat pasti dokternya juga yang mahal, kliniknya yang mahal gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kok nggak gitu ya. Contoh saya ini kalau umur 69 tahun. Ibu saya itu dulu itu ibu saya itu tidak pernah pakai kosmetik, pakai wedak adem tok. Itu awet muda. Itu sebabnya apa? Apa karena kena udara yang sudah tercemar atau kena apa? Dan sekarang ini orang desa itu mestinya nggak tercemar ya. Tapi yang ngono padahal saya ini keriput gak karuan. Jadi suasananya itu kan sudah beda, bukan karena kadang-kadang juga yang bermacam-macam, ono sing kepengen kulitnya hitam diputihno dikai vitamin C jadi aku dia bingung ini duit kok dibuang-buang ini uangnya kok dibuang itu gimana dok? Sekarang dulu itu nggak ada dokter kecantikan seperti dokter, nggak ada. Pakai tradisional kan bisa pakai lidah buaya atau pakai apa itu bisa. Sekarang tambah model-model, tapi juga kalau nggak gitu nggak ada dokter kecantikan kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda zaman, beda generasi Iya, juga. iya, Beda iya. udara. Beda polusinya juga. Tapi pertanyaan yang bagus sekali Iya, nggak apa-apa, biar tahu Mbak ya, Yanti Dok, ya. dan Mbak Ellen. Jadi memang kenapa apakah mahal? Jadi pertama ini saya selalu pesan bahwa ini masalahnya pertama kosmetik. Jadi bukan pure fungsional, walaupun kalau dilihat lebih lanjut ternyata ini juga berkaitan dengan fungsi. Jadi kulit yang menua ternyata fungsi kulitnya juga terganggu. Jadi dia lebih gampang untuk lebih sensitif. Jadi kalau Mbak mungkin lihat kulit yang nggak dirawat tuh jadinya kering gitu ya, cenderung. Nah kering itu nanti akan menjadi berbagai macam masalah gitu, jadi lebih sensitif. Jadi
bukan hanya kosmetik, ternyata fungsi. Namun kan yang pertama sering dilihat adalah kosmetik, sehingga kalau kosmetik saya selalu pesan ke pasien bahwa ini sangat berkaitan dengan biaya dan waktu, jadi sangat bisa di-adjust begitu. Lalu kenapa kok dulu bisa santai gitu ya, kedua kok sekarang kayak gini gitu. Jadi memang benar seperti kata Bapak tadi sebenarnya bahwa polusi sekarang luar biasa. Lalu yang perlu dicermati bahwa masalah penuaan tuh sangat berkaitan juga dengan gizi sehari-hari. Jadi makanan, saya selalu pesan juga kepada semua pasien bahwa sekarang nggak semua ini kerjasama antara pasien dan dokter. Kalau saya membantu dari masalah krim-krimnya atau tindakan yang bisa kita berikan, tapi pasien juga sangat perlu untuk menjaga asupan gizi sehari-hari. Seperti kita ketahui kalau dulu makanannya sehat sekali ya, bisa dilihat. Kalau sekarang semua serba manis, semua serba olahan gitu ya. Lalu pengawet dan sebagainya adalah hal yang biasa saat ini kita konsumsi dibandingkan dulu serba fresh, metik sendiri iya gitu betul. Itu saja sudah sangat berbeda. Walaupun di desa pun juga malah kita harus cermati bahwa sekarang itu internet sudah masuk di mana-mana. Mereka pun walaupun mungkin bisa dibilang desa, tapi mereka juga melihat apa yang ada di internet dan sebagainya. Jadi tentu tetap akan terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Lalu juga mungkin ekspektasi yang berbeda. Kalau dulu mungkin pengetahuan orang cantik itu seperti apa, namun sekarang memang bergeser semua ke arah ya seperti kita tahu Korean Wave dan sebagainya. Jadi memang ekspektasi tentu akan sangat bergeser. Dulu mungkin cantik sekedar bersih, kuning langsat itu cantik gitu ya. Kalau sekarang mungkin maunya yang sangat putih sekali dan sebagainya. Jadi ekspektasi sangat bergeser tergantung dari apa yang dilihat sehari-hari, apa yang lagi hit sekarang gitu ya. Lalu yang perlu saya luruskan memang spesialis kulit dan kelamin tuh Pak sebenarnya dari dulu udah ada, bahkan Dr. Sutomo itu adalah dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Tapi karena memang dulu mungkin masalah kosmetik tidak seramai sekarang, akhirnya tidak terlalu tampil mungkin ya. Namun sekarang bahwa semakin banyak yang care, tentu ya kita juga harus memberikan edukasi yang baik. Bagaimana sih kosmetik yang baik begitu, Mbak. Nah, itu sudah terjawab semua ya, Pak Sumarwito. Nah, sebelum kita menjawab juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp pasti kita. rame nih ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Putri Hendria Wardani SPKK karena kita membahas manfaat skincare dan penggunaan kosmetik yang aman ya. 96 FM Merkuri, sahabat, perbincangan on air dan off air kita seru. 3 wanita berkumpul gitu loh ngomongin kecantikan apa lagi gitu kan. Kita 4 karena oh iya ada 4. Iya. Oke. Nah, ini perbincangan yang menarik. Jadi sudah ada beberapa juga pertanyaan yang masuk ini. Silakan dari di absen. Ya. Dari Eka, skincare rutin yang benar itu seperti apa dan pakai apa saja, Dok? Apakah toner dan serum saja cukup atau malah krim malam saja sudah cukup? Kemudian pola makan juga berpengaruh ya, Dok. Kalau skincare udah rutin tapi pola makannya ngawur kan juga sama aja, Dok. Nah, tadi sempat disinggung oleh Dokter Putri. Silakan, Dok. Mungkin menjawab pertanyaan Mbak Ellen juga ya di awal, sebenarnya apakah sih yang cukup tabir surya aja emang nggak cukup ya dok gitu. Jadi tergantung dari severity juga. Saya kalau pasiennya masih muda, tentu saya juga pilihkan yang mild ya ibaratnya gitu. Nanti by the time kita adjust akan lebih kita tingkatkan dengan seiringnya usia. Tentu kan keluhannya semakin banyak. Jadi pondasinya memang nggak ribet-ribet sebenarnya. Cuman kadang karena ya itu yang tadi lihat kok lucu ya serum, toner beli gitu. Padahal sebenarnya kalau dari kami sendiri pakemnya itu ya sebenarnya sangat apalagi di awal-awal ya, kalau belum rutin saya kasihnya biasanya yang pondasi dulu. Pertama pembersih wajah tentu. Ini harus sesuai dengan jenis kulit dan masalah apa yang ada. Lalu 2 pelembab. Pelembab ini juga sangat penting sekali karena pelembab tuh banyak dan sangat tergantung dari jenis kulit. Kalau kita pelembab seringnya yang pokoknya yang wangi, yang lucu gitu. Sebenarnya kita harus hati-hati dengan yang wangi. Itu malah kadang akan menyebabkan iritasi dan sebagainya. Jadi ini sangat sesuai dengan jenis kulit. Lalu ketiga adalah tabir surya. Tabir surya ini wajib deh, at least ini harus deh karena kita ketahui bersama bahwa sinar matahari ini yang sangat mencetuskan untuk terjadinya penuaan dini. Jadi tabir surya ini wajib sekali.
Lalu kalau ada masalah-masalah lain, contohnya jerawat dan sebagainya, tentu nanti akan kita tambahkan pengobatan khusus untuk hal tersebut gitu. Jadi kalau jerawat ya harus kita kasih obat total jerawat dan sebagainya. Lalu yang penting lagi yang harus segera dimulai dan nggak usah kadang mulai ragu ya, ini perlu nggak sih, adalah krim malam memang. Nah, krim malam ini juga harus kita ketahui apa sih isinya. Sering dok saya krim malam udah pakai kok, ternyata ingredientsnya cuman pelembab, jadi double pelembab. Padahal krim malam yang baik adalah mengandung derivat vitamin A yang kita sebut retinoin gitu. Untuk yang bisa kita resepkan memang standarnya adalah retinoin, Mbak. Sering mungkin kalau kita lihat di luar retinol dan sebagainya itu adalah versi ringannya gitu. Tapi untuk standarnya apalagi untuk rejuvenation adalah retinoin. Retinoin ini konsentrasinya banyak banget. Jadi nanti tergantung dari severity, tergantung pasiennya kita mulai dari yang mana. Jadi makanya penting sekali untuk pertama kalau ada keluhan ya langsung untuk ketemu dokter spesialis kulit dan kelamin untuk kita tahu nanti ada adjustment dan sebagainya. Jadi pondasinya itu aja sebenarnya. Nanti kalau udah enakan boleh kok, misalnya ada yang mau, dok kok saya ada punya skincare di rumah ini boleh nggak dipakai, mau di-combine boleh, terus habis gitu ada yang mau dikurangi, ada yang mau dinaikkan, itu sangat boleh sekali, betul. Jadi sangat-sangat fleksibel dan memang karena kulit kan kondisinya mengikuti ya, nggak pakem sama terus, jadi sangat adjustable. Iya, kita pindah ke kota lain aja juga mungkin ada perubahan ya, dari Surabaya ke Malang, mungkin dari Malang ke kelembapan dan lain. Betul. Udara berpengaruh banget ya. Iya, jadi sebenarnya daripada sulit-sulit di awal mungkin gonta-ganti, pilih-pilih sendiri yang akhirnya seperti Bapak yang di awal tadi bilang jadi keluar banyak duit gitu, sebenarnya kalau lebih tepat pengeluarannya juga nanti tentu akan lebih tepat juga gitu ya, tepat guna, jadi betul. buang-buang gitu ya Pak ya. Lalu untuk gizi seberapa penting, jadi memang dulu pengetahuan tentang gizi sebenarnya nggak terlalu seperti sekarang, tapi memang dulu orang lebih nggak neko-neko makannya, tapi sekarang tuh makanan luar biasa ya Mbak. Saya masuk sini aja yang pertama dilihat makanan tadi ya. Dan saya langsung bungkus Godaannya tuh besar dok. Betul, jadi harus kita pahami bahwa ternyata pengetahuan tentang gizi, asupan yang kita makan sehari-hari kita sudah harus mulai terbuka. Sebenarnya Kementerian Kesehatan, Depkes dan sebagainya itu sudah punya panduan bagaimana sih makan yang sehat, cuman mungkin kita yang kurang paham. Jadi pertama buah dan sayur tuh sangat penting sekali, jadi berbagai mineral, vitamin itu ada di sana. Jadi saya selalu pesan kepada semua pasien gitu, jadi nggak cuma tentang skincare, kita juga harus kerjasama dari pasien, yaitu dibantu untuk makan buah dan sayur yang banyak. Protein juga tetap penting karena penting, terus karbohidrat, tapi komposisi lalu warnanya, macamnya itu juga sangat penting. Jadi dalam seminggu tuh harus benar-benar berwarna, nggak boleh itu terus gitu. Sayur pun begitu. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin eat your rainbow. Jadi harus sayur tuh berwarna lalu beragam gitu. Lalu juga air putih, minum air putih itu sangat penting. Kalau mungkin sekarang air kopi, susu ya Mbak, atau air boba gitu ya. Ya, jadi air putih sangat penting sekali. Lalu olahraga juga yang penting, rutin, ringan, mulai dari yang ringan dulu tapi rutin, nanti pelan-pelan akan terbiasa dan bisa ditingkatkan. Jadi 3 itu kan keseharian sekali ya, jadi sangat penting sekali untuk dijaga. Jadi kalau istilahnya ada sahabat-sahabat Merkur yang merasa saya ini sudah skincarean rutin, saya juga sudah olahraga tapi suka minum manis ya sama aja gitu ya, pola makannya tidak seimbang. Asupan juga berpengaruh ya. Ternyata sama-sama. Nah ini kalau kita pengen tahu dok, bagaimana skincare ini cocok dengan kita atau tidak, apakah ada tandanya kemerahan kah, atau saya coba dulu deh, atau di ada testernya, maksudnya gimana gitu cara ngetesnya di tangan dulu atau Jadi kalau jenis kulit, jadi paling sering tuh memang kalau bahan aktif tuh sudah insya Allah aman dan cocok. Yang bikin masalah tuh kadang sampingannya atau pembawanya. Nah ini yang nanti berkaitan dengan tipe kulit. Tipe kulit dibagi secara garis besar adalah berminyak atau kering, sensitif atau
ya kombinasi juga bisa. Jadi misalnya daerah T-nya berminyak, kok yang lain kering. Terus ada yang sensitif tuh yaitu gampang merah dan sebagainya. Nah ini nanti pemilihannya yang akan kita sesuaikan dengan tipe kulit itu, selain ada masalah kulit apa gitu ya. Terus taunya gimana sih? Biasanya kalau udah tipe kulit kita tahu pasti kita berikan, nggak apa-apa, kita evaluasi setiap 2 minggu memang. Terus saya selalu notes ke pasien bahwa krim malam ini memang goalnya sebenarnya untuk regenerasi kulit. Jadi kan sebenarnya kulit kita yang di luar ini kulit yang tidak aktif ya Mbak Ellen dan Mbak Yanti. Jadi ini kalau menumpuk nanti akan menjadi masalah. Contohnya wajah kusam. Terus mungkin kalau semakin usia semakin kelihatan ada bintil-bintil. Itu karena paparan matahari. Nah itu yang akhirnya bikin kalau di foto kok nggak glowing ya gitu. Karena glowing itu kan efek cahaya yang memantul. Jadi itu membutuhkan kulit yang sangat rata gitu. Nah karena regenerasi kulit yang nggak bagus kan akhirnya teksturnya irregular. Nah itu yang menyebabkan kok di foto aku nggak glowing ya gitu. Bisa jadi diedit dikit tuh. sebenarnya daripada susah-susah ini ya tinggal di beautify. Tapi itu kan ya tipuan lagi Iya ya. betul. Nanti kalau ketemu kaget. Iya. Begitu ketemu bangun tidur sama Bang Gojek ya. Oh beda, gitu. Betul, jadi otomatis harus kita perbaiki regenerasi kulitnya. Jadi kulit matinya tuh harus kita minggirkan ya ibaratnya itu dengan krim malam itu tadi. Jadi memang keluhan paling sering adalah setelah menggunakan krim malam kok jadi kering, beberapa merah. Sebenarnya itu goal dari terapi gitu ya. Jadi mau kita kayak kita kelupas mungkin ya bahasa awamnya, atau mau kita agak berikan luka tapi yang teratur, terarah gitu. Jadi harapannya kulit mudanya nanti jadi terangsang untuk muncul lagi. Oleh karena itu, karena adanya pengelupasan kulit, otomatis pembersih wajah harus oke. Pelembab juga harus kuat gitu. Penggunaannya bagaimana, jenisnya apa, ini harus kuat sekali. Lalu tabir surya otomatis karena kulit muda yang terpapar ini kalau nggak dilapisi oleh tabir surya kena matahari nanti malah gosong dan sebagainya. Jadi memang sangat penting semua satu set itu memang harus begitu. Jadi harus semuanya diperhatikan. Nah ini ada pertanyaan lagi Dok dari Bu Dian. Dok, kosmetik yang aman untuk ibu hamil itu yang seperti apa? Apakah kosmetik yang kita gunakan sebelum hamil jika tidak ada masalah masih bisa digunakan? Karena kadang bingung, jerawat saat hamil kan bisa juga karena hormon, tapi juga bisa karena kosmetik. Apakah ada bedanya sih Dok? Nah, Ya. Jadi memang kalau hamil nih saya pertanyaan Khusus, pertama. Selain di rumah nanti saya dimarahin sama dokter-dokter hamilnya ya. Iya sama bapak sendiri ya. sama kakak-kakak juga. Jadi memang nanti ada adjustment sendiri gitu ya, terutama krim malam karena yang derivat vitamin A itu sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil. Jadi memang belum ada penelitian, nggak ada yang mau neliti pada ibu hamil ya. Jadi memang kita nggak tahu, tapi daripada sugesti dan daripada juga hasilnya kenapa-napa, jadi yang penting kan kehamilannya dulu. Nanti ada pilihan krim malam yang aman lainnya gitu. Jadi sangat bisa tetap menggunakan skincare walaupun saat hamil. Apalagi jerawat tuh sangat sering muncul saat kehamilan karena hormonal. Tapi at least kalau dirawat, jerawatnya nggak gede-gede banyak gitu ya, nggak full blown. Lalu juga cepet hilang dan tidak membekas, yang penting karena jerawat itu cepet banget diobatin, tapi yang susah apa sih bekasnya, contohnya bopeng dan item-itemnya. Nah itu yang nanti PR banget, pasti kita lebih lagi terapinya nggak sekedar krim tapi nanti ada tindakan-tindakan lainnya gitu Mbak. Nah itu ya Bu Dian yang harus diperhatikan. Nah ini juga biasanya kalau jerawat itu biasanya muncul kalau tidak cocok atau apa. Ada nggak sih Dok masalah-masalah kulit lain yang harus dicermati untuk sahabat-sahabat Merkuri ini memilih skincare yang cocok? Iya. Karena sudah ada masalah nih di kulitnya gitu Dok. Iya. Coba-coba beli nggak kepake, buang ganti lagi, buang nggak cocok lagi gitu. Iya itu sering Dok, saya dulu nggak jerawatan, saya beli sendiri kok jadi jerawatan gitu. Terus bedanya sama tadi jerawat hormon apa ya? Kok jerawat hormon memang dia berkaitan dengan hormon sebelum, saat atau setelah mau mens contohnya, atau ya saat hamil. Tapi kalau lepas itu ya nggak berjerawat gitu. Kalau saya pun lalu bilang nanti kok dirawat pun kalau mens tetap
akan ada jerawat, tapi tapi tidak heboh dan cepat hilang dan tidak membekas. Yang penting saya pun dokter kulit, tapi kalau sudah waktunya ya pasti nanti ada jerawat tapi kecil-kecil dan nggak banyak dan lalu juga cepat hilang, cepat sembuh begitu. Terus kalau yang nggak cocok karena skincare itu yaitu karena mungkin kondisi kulitnya sudah berminyak ditambah dengan skincare yang mungkin kurang tepat, yang lebih oily contohnya, jadi akhirnya makin berminyak, terus efek-efek lainnya sehingga akhirnya menyebabkan jerawat. Jadi pemilihan yang tidak tepat itu malah bikin jadi masalah, yang tadinya nggak masalah jadi menjadi masalah. Contohnya apa? Misalnya kalau kita biasanya kita evaluasi setiap 2 minggu atau sebulan, misalnya setelah penggunaan kok rasanya ada yang nggak cocok, ya artinya memang harus disingkirkan dulu. Tapi saya selalu pesen nggak usah dibuang gitu. Nanti kalau udah sembuh sehat bisa kok nanti dicombine gitu. Oh iya. Tapi memang harus dikonsulkan ya, Dok, ya. Betul, Tidak bisa betul. menduga-duga sendiri. Betul. Nah, ini apa namanya, kalau misalnya jenis kulitnya itu sensitif gitu ya, Dok, yang mudah terpapar gitu, tentunya pengelupasan tidak disarankan ya, Dok ya? Ya kalau sensitif itu memang pertama karena kulitnya memang belum sehat, jadi yang itu harus kita sehatkan. Sulit sehat tuh gimana sih? Yang moist ya, mungkin kenyal gitu ya, jadi kering itu pasti sensitif. Jadi mungkin semakin tua tuh kulit kok saya jadi semakin nggak cocok kan ya, Dok, kalau make up gitu. Itu karena faktor pertama adalah kering. Kulit kering itu barrier kulitnya rusak, tidak bagus. Nah itu yang akhirnya menyebabkan gampang sensitif. Pakai make up apa dikit merah, atau kena pergantian cuaca jadi gampang gatel dan sebagainya. Nah harus apa ya, harus kita sehatkan dengan penggunaan skincare yang tepat. Jadi kulitnya kita moistkan dan sebagainya begitu. Lalu krim malam tetap butuh, namun adjustment pasti ada. Jadi kita mulai dengan konsentrasi yang rendah, lalu kita pilihkan yang jenisnya, kan banyak tuh, ada yang krim, gel, salep gitu, yang mana sih yang cocok. Nah itu kan tentu harus berkonsultasi gitu ya. Nanti kita pilihkan memang yang nyaman untuk pasien dengan kulit yang sensitif gitu. Kalau ini kosmetik sendiri gimana, Dok? Jadi aman nggak sih lipstik? Eyeshadow itu mengganggu nggak sih, Dok? Sebenarnya itu kan kita nggak enak kalau alisnya nggak tebel gitu kan. Kalau keluar nggak pakai alis itu Iya, rasanya Iya. aneh gitu kan. Pengen ditelan bumi katanya. nanti takut bisa ngeliat tuyul. Kosmetik ini pelengkap tapi ya gitu lah. Iya. Ini ada efeknya ke kesehatan kulit. Untuk kosmetik nggak masalah sebenarnya, karena seperti saya bilang di awal, dia tidak mempengaruhi struktur kulit, dia hanya di luar saja ya. Menjadi masalah misalnya mungkin terlalu heavy, berat, terus nggak pernah dibersihkan. Akhirnya kan pori-pori kulit kita itu tertutup ya. Nah tertutup ini terus ada kuman dan sebagainya, ya itu yang nanti akan jadi jerawat dan sebagainya. Jadi kulit itu diwarna-warni nggak apa-apa ya, Dok? Misalnya blush on, eyeshadow, matanya nggak masalah, asal yaitu pembersihan wajahnya oke. Apalagi kalau kulitnya udah rajin pakai skincare yang tepat, sehat, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi saya selalu bilang kalau kulit sehat tuh malah make up tuh lebih nempel, lebih bagus, dan kita lebih effortless. Dalam artian kalau dulu mungkin make upnya harus yang tebel-tebel ya gitu, dengan wajah sehat itu nanti make up tuh kita jadi lebih santai sih ya, nggak setebel itu, lalu lebih nempel rasanya. Jadi kuncinya memang kulitnya harus disehatkan dulu. Kalau ini biasanya kan orang di mata tuh dimainin tuh tato lah, pasang bulu tanam-tanam gitu-gitu. Gimana tuh, Dok? Iya, saya seringnya pasien ya itu, Dok, tato alis saya ternyata terlalu naik, saya jadi judes gitu. Nanti minta di laser dihilangkan. Bisa di ini ya. Iya. Jadi selain tadi krim-krim juga nanti mungkin suatu saat ya Mbak bisa ngobrol lagi tentang tindakan lain, contohnya laser, peeling dan sebagainya. Itu juga suatu seberapa Tapi sebenarnya itu tidak mengganggu kesehatan ya, karena dia nempel di kulit ya. Tato alis misalnya gitu. Iya. Jadi tato itu nanti by the time kan pudar sendiri, tapi tergantung sebenarnya bagaimana cara menatonya, apa tinta yang dipakai itu juga sengefek itu gitu. Karena sering juga yang setelah bertahun-tahun kok nggak hilang-hilang. Nah itu yang akhirnya datang untuk minta di laser untuk dihilangkan begitu. Jadi sebelum tato alis dipikir-pikir dulu, mungkin lebih enak pakai pensil alis. Mau coklat mau hitam bisa ini ya, bisa nanti berubah tren tahun depan bisa ngikutin lagi gitu kan. Kemana itu ya. Tanam bulu mata juga nggak ada masalah ya, Dok? Bulu mata selama ini saya tidak pernah bertemu pasien yang terus jadi kenapa-napa. Paling sering ya nanti kalau waktunya touch up dia akan seperti botak gitu ya, nanti ya di touch up biasanya seperti itu. Jadi
selama pasien nyaman-nyaman aja nggak masalah, karena itu sifatnya kosmetik. Jadi kami dokter spesialis kulit dan kelamin tidak terlalu intervensi di situ ya. Yang penting pasien nyaman, sehat, kita nggak ada Jadi masalah. tidak ada efek biasanya Iya, ya. iya. Iyalah. Kan pakainya Ternyata juga kalau nggak sampai tidur lah pakai. Kalau punya alergi mungkin berbeda lagi ya, Dok. Iya, ya? iya. Ketahuan Jadi ya. seringnya terus dok saya merah gatel gitu. Ya, Nah itu yang iya. harus saya obatin di merah gatelnya. Tapi terus saya benerin Melarang, bulu mata dan alisnya saya nggak Enggak. bisa. Beda jurusan Iya. Hati-hati pokoknya. Jadi dari Bu Erni, bagaimana caranya mendapatkan skincare ataupun juga krim malam yang sesuai dengan kebutuhan wajah saya tanpa harus periksa, Dok? Apakah ada Bisa nggak tips ada yang jarak jauh diberikan? gitu dibatin gitu, Dok? Karena Bu Erni ini pernah beli hanya dengan membaca kandungan yang ada di dalamnya, tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, Dok. Iya, iya, iya. Nah itu seperti saya bilang di awal ya, kalau bertemu dengan dokter tuh sangat penting sekali karena pertama kita sambung rasa. Jadi Iya. pengobatan itu akan sangat berefek bila pasien itu sangat yakin, paham, dokternya menjelaskan. Saya kalau menjelaskan ke pasien juga sampai benar-benar butuh waktu saya jelaskan karena ini yang menempel di kulit sehari-hari, butuh kerutinan. Jadi pasien pertama harus paham, harus tahu stepnya. Jadi sangat penting untuk bertemu. Lalu kedua yaitu menyamakan persepsi. Saya bilang cantik tuh A, mungkin ibu bilang cantiknya B, ya tentu nggak akan ketemu. Jadi tujuannya ngobrol itu ya biar nanti sama-sama ketemu di C, contohnya begitu. Jadi akhirnya sama-sama puas gitu. Nah sekarang sangat sejak pandemi sekarang semua sangat mudah Mbak, nggak harus ketemu tatap muka langsung, bisa kok dengan WA call, Zoom, terus nanti foto kan bisa tuh kelihatan dari video, kalau kurang jelas bisa foto, tapi ngobrol langsung itu sangat penting Mbak. Jadi saya sarankan ya untuk bertemu, kalau ini kan masalah kulit ya otomatis harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau mungkin sekarang gelar barunya dermatovenereologis gitu bahasa Inggrisnya, SPKK. Iya. Betul. Iya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Marian ya, saya perempuan berusia 25 tahun. Saya sekarang ini ingin mulai serius menggunakan skincare untuk wajahnya yang terlihat kusam, berjerawat dan juga berkomedo. Bisa kasih tips ataupun juga rekomendasi skincare seperti apa ya yang baik saya gunakan, Dok? Nah, Ya, iya, iya. Jadi saya senang kalau ada yang lagi berjerawat itu pengen serius gitu Menyelesaikan masalah. Iya, iya, iya. Daripada dok ini saya mau ngilangin bopeng dan sebagainya gitu tuh sayang sekali. Jadi kalau jerawat tuh ya itu pesan saya di awal tuh sangat bisa untuk diobati gitu ya. Jadi saat berjerawat ya harus ketemu dengan dokter. Saran saya ke dokter spesialis kulit dan kelamin Mbak, karena harus diperiksa seberapa parah jerawatnya. Ada grade-nya nanti mulai dari ringan, sedang, berat, itu nanti sangat berbeda pengobatannya. Kalau berat otomatis kita perlu memberikan obat minum contohnya, tapi kalau masih ringan atau ya ke arah sedang, kita bisa menggunakan krim-krim tertentu. Intinya sama, nanti kita berikan pembersih wajah yang oke, pelembab, tabir surya, lalu obat untuk jerawatnya sendiri, lalu krim malam. Jadi otomatis itu ya sangat perlu untuk bertemu dokter, nggak bisa saya bilang apa-apa gitu ya, nanti malah saya juga belum memeriksa dan sebagainya. Jadi saran saya ya untuk bertemu. Saya rasa sekarang dokter spesialis kulit dan kelamin sangat banyak, bisa ditemukan. Kalau kesusahan bisa kok video call, Zoom dan sebagainya. Sekarang banyak rumah sakit lah ya. rumah sakit dan klinik yang sudah menyediakan layanan tersebut begitu. jadi tidak bisa terawangan, jadi harus bertemu. Iya, kan bukan paranormal gitu ya. Jadi harus dermatoveterologis ya. Betul. Ya, ini semakin seru ya sahabat, tapi kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini kita masih ada sesi yang terakhir, sesi ketiga. Kita akan tanya permasalahan apa saja sih biasanya yang timbul akibat salah kosmetik ataupun salah penggunaan skincare. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, perbincangan saya menarik karena saya curhat testimoni. Karena dulu pernah zaman kuliah teman saya itu punya permasalahan semua di wajahnya itu jerawat nanah. Kemudian karena dia anak luar kota, nggak punya siapa-siapa di sini, anak Medan, jadi sama teman-teman saya dibawa ke spesialis kulit di Dr. Sutomo. Iya. Alhamdulillah bersih tanpa bekas sedikit pun. Kemudian kecelakaan itu ya. kemudian nggak ada
adiktif dok sama krimnya. Jadi sudah lepas krimnya juga nggak baik-baik masalah. saja gitu. Karena kan Iya. kalau orang kita kadang memiliki permasalahan itu takut ke dokter kulit Betul. adalah nggak takut bisa berhenti nih adiktif. pakai ini nih edik gitu. Nanti Iya, kalau iya. berhenti jadi jelek ya dok Betul. ya. Iya. Nggak bisa berhenti. Apakah benar mindset seperti itu atau harus kita betulkan bahwa perawatan itu ya continue, nggak bisa berhenti? Gimana dok? Iya, pertama memang seperti saya bilang di awal, perawatan itu continue, namanya juga perawatan bunga yang dirawat dan enggak pasti berbeda, Pak. Ya ini seperti itulah ibaratnya. Jadi wajah yang dirawat dan tidak tentu berbeda. Ada sebutan adiktif tuh memang begitu, bila pakai krim tertentu bagus sekali dan bagusnya cepat, setelah dilepas malah jadi berjerawat dan menjadi masalah baru. Nah itu yang kita harus khawatir. Namun bila krimnya tepat itu bila dipakai bagus, takes time. Saya selalu bilang ke pasien yang penting juga sabar. Jadi nggak mungkin ada terapi yang dalam seminggu, sehari 2 hari gitu. Bim salabim, pesulap Iya. merah. Mie instan aja harus tetap dimasak ya, harus apalagi. Butuh waktu beberapa menit. Iya, jadi kesabaran tuh sangat penting gitu. Nah, terus setelah dilepas pun nggak ada masalah. Makanya saya selalu tadi bilang bisa kok nanti di-adjust. Jadi misalnya mau pakai yang beli sendiri apa tuh kan artinya tidak ada kecanduan sebenarnya, nggak masalah. Cuman kalau benar-benar dilepas ya itu seperti istilah di awal gitu. Sesuatu yang dirawat dan enggak ya tentu akan berbeda, tapi tidak akan menimbulkan masalah misalnya jadi berjerawat heboh, jadi gatal dan apa itu tidak gitu. Tapi memang nanti akan berbeda kalau yang dirawat dan enggak gitu, Mbak. Jadi jangan belum takut duluan ke dokter spesialis kulit, takut mahal takut apa gitu ya. Karena semuanya ada di adjust ya, Iya, disesuaikan dengan kondisinya. Nah, biasanya dok tadi sebelum jeda saya ingin bertanya permasalahan-permasalahan yang banyak muncul karena salah skincare, karena salah kosmetik. Terus ini biasanya kan kalau ada yang plesir, misalnya ke pantai, terus umroh, mungkin kan ke daerah-daerah yang berbeda dengan tempat asal itu ada pesan-pesan khusus nggak sih dok? Iya. Jadi kalau yang pertama ya kalau ada yang salah kosmetik atau salah skincare itu tadi contohnya memang pertama adalah kulit tuh pinter Mbak. Jadi ada yang salah dikit itu pasti keluhan pertama memang merah atau gatal. Gatal penting ya. Jadi gatal tuh bisa dibilang adalah nyeri yang paling ringan sebenarnya. Jadi tidak bisa jadi tidak bisa disepelekan. Jadi kalau ada masalah gatal lalu itu cepat ke dokter. Pasti ada masalah nanti radangnya itu artinya ada radang. Nah, itu radang yang akan kita perbaiki nanti. Terus jangan nunggu dok ini saya udah berjerawat apa-apa, jangan nunggu gitu. Jadi ada keluhan dikit aja saya malah senang pasien yang ada keluhan dikit itu langsung berkomunikasi dengan kami itu saya malah appreciate gitu. Artinya dia sangat care dan tentu kita ngobatinnya akan lebih mudah daripada kalau udah complicated begitu. Lalu kalau misalnya mau umroh, mau ke Eropa, ke pantai tentu berbeda karena humidity-nya berbeda, kelembapannya berbeda. Nggak usah susah-susah sih Mbak, mungkin pasien saya selalu tanya di awal pekerjaannya apa, lebih banyak di kantor atau di lapangan, itu sesimpel itu aja saya sudah di awal menanyakan, karena kalau lebih banyak di kantor otomatis ber-AC lebih kering, jadi kulitnya lebih kering, otomatis kita berikan pelembab yang lebih untuk memoiskan. Sementara mungkin yang lebih di lapangan, lebih sering berkeringat, kita juga harus hati-hati gitu. Kadang keringat masalah-masalah lain, contohnya jamur dan sebagainya. Jadi seperti itu, apalagi yang mau pergi dengan berbeda cuaca. Nah kalau memang begitu nggak apa-apa, saya sering juga pasien dok saya next week mau berangkat ke Eropa contohnya. Apakah ada yang perlu di-adjust? Nggak apa-apa. Nah karena Eropa itu dingin, otomatis pelembab akan saya ganti yang lebih moist contohnya. Atau mungkin udah sama tapi penggunaan yang lebih diseringkan, contohnya seperti itu gitu. Nah, ke tempat yang panas pun juga beda lagi. Sama. Nanti tabir suryanya harus lebih kenceng gitu. Tabir surya ini memang unik juga Mbak. Sering pasien udah bener belinya. Cuman penggunaannya mungkin yang salah. Jadi tabir surya itu ternyata memang digunakannya harus lebih tebal dan lebih sering. Nah, tapi diulang-ulang ya, betul. Jadi kalau di berbagai kitab literatur kita memang bilangnya sekitar 2-3 jam sekali itu harus diulang gitu. Jadi dikantongin gitu. Cuman memang tabir surya beberapa ada yang kurang tepat sehingga rasanya tebel, nggak enak gitu. Tapi kalau tepat sebenarnya sekarang apalagi tabir surya udah keren-keren sekarang. Jadi sangat banyak pilihannya, jadi harusnya lebih nyaman gitu. Tapi penggunaan yang rutin dan diulang itu sangat penting. Jadi tergantung SPF atau enggak nih dok? SPF juga penting, itu tergantung dari tipe kulit dan
paparan matahari kalau SPF itu. Lalu apakah kalau berjerawat kita pilihkan SPF yang lebih rendah karena beberapa tabir surya itu bisa membuat berjerawat juga gitu. Jadi kalau ada orang berjerawat kita lebih pilihkan SPF yang rendah atau penggunaannya bisa yang ringan-ringan dulu gitu. Tapi kalau rejuvenation ya harus yang strong ya, yang bagus. Lalu selain bagus ya itu tadi yang saya bilang di awal, penggunaannya harus diulang dan rutin gitu. Sering juga mungkin dok saya nggak pergi-pergi kok, saya di rumah aja nggak pakai, padahal tetap harus pakai. Mungkin masak itu juga. Iya betul, panas itu juga gitu. Jadi karena di rumah dasteran udah males ya. Jadi tetap kalau di rumah tetap harus menggunakan tabir surya gitu. Jadi walaupun di dalam rumah ya untuk ya. Iya. Ibu ini jemur baju kepanasan juga kan. Apalagi selama pandemi kemarin kan nggak keluar-keluar tuh kayak di rumah, udah males tuh. Tapi jadi banyak yang ngaca Mbak. Jadi karena mungkin nganggur ngaca, baru deh kelihatan dosa-dosa di wajahnya. Di akhirnya malah banyak yang berpikirnya wah skincare saya lumayan nih. Tidak terpakai padahal salah harus iya, gitu. betul. Iya. Waktunya nih udah Betul. Kita terakhir dok tips Iya, dan juga pesan sehat untuk sahabat Merkuri supaya dari segala usia juga ya dok ya, baik pria ataupun wanita. Apakah juga lansia tetap perawatan atau gimana dok? Iya. Jadi saya appreciate ya Mbak ada program seperti ini, tentu menambah wawasan gitu ya, karena memang ini sangat banyak sekali di praktek tuh yang mungkin kurang paham atau kurang tepat. Jadi memang kalau ada masalah di kulit ya tentu untuk harus bertemu dengan ahlinya yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Kami mempelajari lebih detail bertahun-tahun, jadi otomatis kami paham ya apa yang terjadi. Jadi harus untuk bertemu secepatnya dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Lalu memang yang perlu diingatkan bahwa kalau orang Indonesia tuh sering ketemu dokter kalau udah sakit ya kalau udah nyeri atau ada masalah. Jadi seperti saya bilang di awal, kalau ada keluhan sedikit aja untuk segera bertemu dengan dokter, karena pengobatannya tentu akan lebih simpel di awal daripada kalau sudah parah itu nanti lebih complicated. Nah nanti semuanya akan menambah mulai dari kos, waktu dan sebagainya. Jadi yaitu pesan saya cuman itu sih, kalau ada keluhan monggo untuk jangan ragu untuk bertemu dengan dokter yang sesuai bidangnya. Segala usia ya, untuk lansia juga perlu tetap dikonsulkan ya dok. Betul, sekarang lansia-lansia cantik-cantik Mbak. Iya, Banyak kalau kelihatan tua iya. pengen tetap glowing. Betul. Usia emas 50 tahun ke atas kayak Sofia Lacuba. Betul. karena itu benar-benar dilakukan perawatan yang baik dan benar. Maksimal Jadi, itu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri jangan sampai salah penggunaan skincare dan jangan sampai salah penggunaan kosmetik, karena kosmetik itu penunjang. Jadi yang terpenting adalah kulitnya sehat. Betul. Ya, itu yang harus dirawat, bukan kosmetiknya pilihannya beragam, tapi skincare-nya yang harus tepat terlebih dahulu. Sehingga nanti kosmetiknya nempelnya jadi bagus, semuanya nggak repot-repot, warna-warna juga terlihat cerah. Nah, di foto apalagi, yuk. nggak perlu editan ya. Jadi ketemu tetap sama nggak kan? Real nanti wajahnya. Dan waktunya kita harus pamit ya, perbincangan yang menarik karena temanya dekat sekali. Nggak kerasa ya Mbak ternyata ya. Nggak terasa 1 jam. Perbincangan yang menarik. Kita next mungkin ada lagi ya dok. Iya, banyak hal lah untuk boleh. kecantikan. Rambut belum bahas tadi. Iya, betul. Nah, sahabat, waktunya kita harus pamit di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini di edisi Rabu 14 September 2022 dengan tema manfaat skincare dan penggunaan kosmetik yang aman bersama dengan Dr. Putri Hendria Wardani SPKK yang sudah memberikan kita edukasi dan informasi yang banyak sekali dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa glow up bareng-bareng sahabat ya. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang sudah menghadirkan narasumber, para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi yang benar dan tepat. Kita ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat Surabaya minggu depan, karena perbincangan Rumah Sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang. Saya Andra Sari dan juga saya Ellen Pratiwi, terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu untuk seluruh keluarga. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam Rumah Sehat Radio Merkuri edisi pekan depan. Terima kasih Dokter Putri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.